Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Dewa Talks. Balik lagi sama aku Lintang dari Dewa Web, dan hari ini aku bersama Pak Anas selaku founder dan Executive Council APSI, atau Asosiasi Praktisi SEO Indonesia, dan Pak Jo selaku SEO Manager Bramble Furniture. Nah, pada webinar hari ini, sesuai dengan permintaan teman-teman, aku bersama Pak Jo dan Pak Anas akan membahas mengenai SEO. Karena aku banyak banget dapat request dari teman-teman untuk membahas mengenai SEO nih. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk webinarnya teman-teman. Dari Pak Anas dan Pak Jo, dipersilakan. Nah, ini kan situasinya lagi pandemik nih, corona nih, jadi semuanya otomatis beralih ke online. Jadi bikin hampir semua bisnis mulai beralih dan aktif secara online. Nah, ini situasi ini ada pengaruhnya nggak sih sama SEO? Apakah justru situasi ini tuh bisa memanfaatkan SEO untuk meningkatkan bisnis mereka atau gimana, Pak? Kalau pengaruh pasti ada pengaruh ya. Maksudnya sekarang ini bisnis offline semuanya udah handbrake, ya kan? Mostly handbrake gitu ya. Beberapa kali saya keluar muter-muter jalan-jalan gitu juga toko-toko banyak yang tutup karena mereka buka pun nggak ada yang datang gitu kan. Toko-toko baju biasa, toko baju kecil gitu, mereka memutuskan untuk mau tutup karena memang nggak ada yang datang juga. Makanan-makanan juga pada tutup semua gitu kan. Sebagian ada yang masih buka, cuman hanya bisa untuk take away atau pesan antar lah ya, kayak gitu-gitu baru masih bisa. Tapi yang lain-lainnya yang di mana mereka bisa duduk udah nggak diperbolehkan lagi. Itu di daerah saya, di daerah Bekasi udah seperti itu. Nah, kalau impact-nya ke SEO pasti ada. Satu, mungkin trennya pasti juggling ya, berubah ya. Segala sesuatu yang sifatnya online pasti naik. Jadi misalnya beli baju online, beli bahan pokok online, semuanya yang sifatnya online itu pasti naik. Kemudian jasa pengantaran juga pasti harusnya naik juga gitu ya. Di sini mungkin yang perang e-commerce gede itu udah mulai siaga satu semua itu. Ini perang gede-gedean untuk ya kita langsung sebut brand aja kali ya. Orang di sini juga kita nggak negatif ya. Kayak Tokopedia versus Shopee versus Blibli, Bukalapak, Belanja. Sorry. Itu pasti kompetisinya di SEO pasti gila-gilaan banget sih. Kalau impact-nya seperti apa, mungkin satu dari persaingan SEO pasti lebih tinggi, terus yang kedua juga trend-nya juga pasti lebih tinggi, dan yang ketiga behavior-nya pasti juga berubah gitu. Nah ini praktisi SEO harus benar-benar tahu nih behavior user-nya seperti apa, perubahannya seperti apa, ya kan? Itu harus bisa ngamatin. Misalnya sesuatu yang sifatnya diantarkan secara face to face itu harus bisa dirubah menjadi online. Kalau menurutku sih seperti itu. Kalau dari Jo gimana Jo? Kalau gue sih ngeliat dari sisi positifnya, impactful pasti kena lah, impact banget itu. Misalkan di Bramble Furniture ini sangat terasa banget gimana itu corona ini sangat berimpact ke bisnis secara keseluruhan. Misalkan bahkan sales kita itu dropnya jauh banget karena kan kita furniture ya, orang jadi harus melihat megang duduk gitu ya. Iya, kan itu jadi gitu kan, harus kerasain jauh ya. banget perbedaannya antara yang sebelum ada COVID ini sampai dengan sekarang. Kompleks dalam artinya misalkan orang yang tadinya mau beli jadi nggak bisa dikirimin barangnya, atau yang tadinya misalkan kita mau kirimin barangnya ternyata wilayahnya di karantina jadi nggak bisa masuk barangnya. Nah itu ada banyak sisi kenapa sangat berimpact ke bisnis furniture ini. Kalau misalkan gimana caranya kita bisa untuk meningkatkan dengan website untuk saat ini, yang bisa kita lakukan itu adalah mencoba untuk nge-branding diri sendiri dulu agar bisa terlihat sama user kita itu exist gitu loh, walaupun memang salesnya agak drop. Itu udah nggak bisa diapa-apain, tergantung dari bisnisnya itu apa sih. Nah, kalau untuk news portal misalkan itu biasanya malah makin tinggi sih kalau gue bilang. Gimana caranya kita coba untuk nge-relatedkan antara pemberitaan dari kita. Misalkan Bramble ini kebanyakan blognya itu kan jurnalnya itu tentang furniture. Nah, kita kasih tips gimana caranya untuk work from home yang nyaman itu seperti apa misalkan, atau yang produktif itu kayak gimana misalkan.
kita coba sambung-sambungkan dengan kondisi sekarang ini. Atau misalkan kalau gue punya kabar game misalkan, nah itu gimana caranya mencoba untuk menyambungkan antara artikel yang mau kita publish dengan kondisi saat ini. Misalkan orang kalau mau orang biar nggak kemana-mana itu gimana caranya kita kasih solusi untuk lu main game aja deh, main game. Ini gue punya banyak rekomendasi game-game kasual yang lu bisa mainin nggak bikin bosen misalkan kayak gitu. Jadi biar mereka nggak kemana-mana. Ya, killing the Contoh time kalau gitu dari ya. gue sih kayak gitu. Yoi. Sangat ini sih. Tergantung bisnis sih. Atau kalau misalkan bisnisnya kesehatan, kayak misalkan kayak Klik Dokter atau mungkin Triase atau mungkin Halo dokter. Halo Dokter atau mungkin Hello Sehat kayak gitu itu malah mereka harusnya jualan. Jualan apa? Bisa jadi tes COVID-nya. Antara dia mau tes COVID-nya itu bisa datang langsung ke rumah sakit atau home service, itu kan ada perbedaan. Apakah bisa di-provide dua-duanya atau enggak? Karena kebanyakan orang itu biasanya agak takut untuk datang ke rumah sakit, misalkan untuk tes COVID. Maunya Seharusnya menghindari sih, Bos. Seharusnya menghindari. Nah, atau misalkan home service-nya ada, berarti orang rumah sakitnya bisa datang ke rumahnya untuk melakukan tes COVID-nya, misalkan. Nah, gimana caranya dia bisa, bisnis kesehatan itu bisa memberikan solusi, bukan dalam artian menjadikan itu sebagai memanfaatkan ya, enggak. Tapi kita memberikan solusi, ini loh, daripada lu nebak-nebak lu kena atau enggak, ini gue jual tes COVID-nya, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, kan tadi udah sedikit ungkit-ungkit tuh cara-caranya Mas Yo dan Pak Anas nih untuk dalam menggunakan SEO-nya nih selama COVID, saran-sarannya. Nah, mungkin boleh kasih kita sedikit dan teman-teman sedikit spoiler nih, strategi SEO apa yang menjadi strategi favorit dari Pak Jo dan Pak Anas selama ini yang digunakan? Kalau boleh. Mbak Hanas dulu. Kalau nggak boleh. Oke. Kalau gue Mbak Hanas sudah pasti ngerti. Kalau gue jawabnya pasti ngerti dia. Gue akan jawab apa. Kalau gue lebih fokus ke user sih. Gue tipe user centric lah kalau kita ngomongin SEO. Sebenarnya SEO itu kan funnel dari marketing ya. Marketing salah satu funnel dari marketing. Nah, kalau gue sebagai marketer akan lebih fokus ke usernya, lebih ke user centric bukan ke product centric. Jadi apapun produknya selama kita tahu behavior usernya dalam mengupayakan untuk mendapatkan produk tersebut, kita bisa surfing with their retention gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau dari SEO-nya sih mungkin ya semuanya sama dengan semua praktisi yang ada ya. Cuman strategi gue yang lebih spesifik adalah lebih pendekatan kepada user. User nyari produk ini seperti apa sih? Behavior-nya seperti apa sih? Consideration untuk dia memutuskan membeli atau tidak membeli sebuah produk itu seperti apa sih? Itu lebih fokus ke sana sih. Ya lebih ke marketingnya sih kalau gue sih. Strategi SEO gue lebih fokus ke arah marketingnya instead of technical. Ya technical juga ada penting, cuman gue lebih suka pendekatan pertama adalah dari segi user gitu sih. Kalau lu gimana, Jo? Kalau gue ngeliat dari sisi bisnis objektifnya dulu, pertama kali yang gue masuk ke sebuah company, misalkan yang gue lihat adalah sisi bisnisnya dulu. Apa sih yang dijual? Unique selling point-nya apa misalkan berarti? Kan ada beberapa company yang merestrict sesuatu, misalkan mereka ngejual barang itu nggak bisa murah misalkan, atau mungkin mereka itu nggak bisa jual barang yang ada certain condition gitu misalkan. Setelah kita ngerti bisnis objektifnya, gue langsung masuk ke bagian teknikalnya. Dari bagian teknikal itu, gue bisa nge-audit website, harusnya websitenya itu nanti kondisinya harusnya seperti ini. User itu, karena kalau gue ngeliat dari UI UX-nya, itu biasanya gue inline sama orang desainnya, sama orang brandingnya. Dari situ gue bisa dapat masukan, oh berarti nanti kondisi websitenya harus seperti ini, strukturnya seperti ini. Setelah strukturnya selesai, kemudian kita masuk ke bagian konten. Konten itu dalam artian nggak cuman blognya aja, tapi konten di dalam websitenya itu gimana caranya kita membuat sesuatu hal yang nggak terlalu over optimize, tapi bisa untuk Google mengenali website kita itu cocoknya sama
keyword apa misalkan. Nah, kemudian dari situ baru kita masuk ke bagian kontennya. Misalkan kalau kita punya blog, gimana caranya kita merelatetkan antara blog, membuat sebuah tips misalkan, atau kayak misalkan membuat sebuah rekomendasi. Nah, dari situ baru kita ngomongin tentang backlink. Backlink itu hal yang terakhir yang gue paling consider. Kenapa? Gue nggak terlalu peduli kalau websitenya masih dalam, kalau bahasa gue busuk ya. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli lu punya duit sebesar apa, lu mau ngasih gue budget untuk beli backlink. Kalau website lu busuk, ya busuk aja. Lu nggak akan bisa kemana-mana. Iya, betul. Lu harus benerin dulu dari sisi rumah lu. Contohnya misalkan kalau orang mau nge-build rumah gitu. Orang kalau nge-build rumah itu kan pasti yang dipentingkan adalah fondasinya dulu. Fondasi dalam artian misalkan strukturnya seperti apa, UI UX-nya kayak bagaimana, user itu suka atau enggak, tampilannya itu bagus atau enggak, dari sisi kontennya itu menarik atau enggak, bahasanya itu over optimize atau enggak. Nah, itu dari situ kalau kita sudah selesai, dan itu sebenarnya never ending job sih, nggak akan pernah selesai karena akan selalu ada improvement. Baru kita ngomongin, oh ternyata kita bisa coba untuk memberikan support ke website kita dengan ngasih backlink gitu misalkan. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau dirangkum, yang pertama kali gue lihat dari strategi apa yang paling gue suka untuk sebuah website itu adalah pertama UI UX-nya, technical, konten, baru backlink. Dua-dua sisi ya, satunya user centric, yang satunya lagi product centric. Kita mestinya kita kerja bareng, Bos. Bisa. Jadi gue dapat sukan, oh jadi harusnya begini. Bisa. Belum pernah kerja bareng sih kita ya. Belum sih. Diupayakan. Santai. Tadi kan Pak Anas ngomong fokus ke user nih. Yep. Nah, biasanya kalau misalkan Pak Anas cari behavior konsumen itu dari mana, Pak? Dari user itu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin, nah ini udah masuknya ke growth hacking. Oke, kalau kita ngomongin dari behavior user, ya kan, kita harus analisa dari dua data, ya kan. Pertama adalah data internal kita, Google Analytics, dan juga Google Search Console, ya kan. Kalau kita ngomongin berhubungan dengan SEO ya. Terus yang kedua adalah behavior di luar sana. So basically kita harus rajin-rajin ngecek trennya seperti apa, keyword research, kita lakukan keyword research, ya kan. Yang biasanya ke-skip, ya kan, terutama teman-teman yang mungkin lagi sering-sering research ya dengan keyword ya. Mereka itu, kita kadang nggak peduli dengan long tail keyword. Padahal long tail keyword itu menurut saya adalah keyword yang paling sakti sih kalau menurut gue. Yoi, kenapa? Benar. Karena long tail keyword itu sudah menunjukkan intention secara spesifik orang itu mau seperti apa. For example nih misalnya nih, misalnya kita pengen beli laptop gaming misalnya. Tapi keterbatasan dana kita adalah, let's say, nggak lebih dari 20 juta. Search term yang mungkin dimasukin oleh user atau search queries-nya adalah laptop gaming dengan harga di bawah 20 juta. Itu udah spesifik banget. Pada saat dia menemukan produk tersebut di website kita, kemungkinan untuk orang itu membeli akan jauh lebih tinggi daripada orang ngetik laptop gaming, ya kan? Muncul merek ABCDE dengan harga mungkin 70 juta. Nggak tahu tuh gaming. Ada sih laptop gaming dengan harga 70 juta yang gede banget gitu. Orang bisa jadi datang juga, ya kan, ngelihat, wah ini udah di luar budget gua nih, langsung tutup. Nah itu kita harus risetnya dari situ sih. Jadi keyword research itu penting banget gitu. Untuk tahu gimana sih user kita tuh behaviornya seperti apa. Terus yang kedua juga kita juga harus ngikutin percakapan di sosial media yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan produk kita tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu conversation yang terjadi di antara mereka seperti apa. For example, kita ngomong orang gaming lah. Jargon orang gaming jelas beda dengan orang-orang yang jargon orang yang fokusnya ke make up misalnya. Ya kan? Itu jelas-jelas beda. Nah, kita harus tahu nih cara mereka ngomong. Jadi SEO nggak melulu menangin keyword doang, tapi kita juga harus tahu cara ngomongnya. Ya kan, misalnya apa Jo, kira-kira jargon gaming yang khusus gamer doang yang tahu, kira-kira apa Jo? Utangina bobo.
Nggak tahu tuh. Gue malah nggak tahu tuh. Yang gue tahu ya bener-bener chicken dinner kan. Salah satu yang sering di Uber gitu kan, atau mungkin mega kill gitu kan, segala macam kayak gitu-gitu. Artinya apa tuh, Mas? Gak paham juga, gue nggak tahu kok sampai ke arah sana sih. AFK, away from. Nah, itu istilah Dota sih. Oh, Itu, jangan diartiin Indonesia, bahaya gitu. Penjelasannya. Nambahin dari Mbak Anas tadi, kalau misalkan ke Bramble Furniture ya, gue lebih suka kalau gue ngereng di misalkan jual meja samping custom. Nah, karena apa yang kita jual itu adalah produk dari furniture yang bisa di custom. 99% produk kita itu customize. Jadi gue lebih suka untuk ngerank di long tail keyword yang sangat spesifik dibandingkan kalau misalkan gue cuma ngerank di keyword misalkan jual meja. Kalau jual meja masih terlalu general ya. Orang masih belum terlalu spesifik dan kebanyakan memang hanya window shopping. Tapi kalau orang itu gitu ya. udah sangat spesifik dengan keyword yang apa yang dia cari, biasanya dia udah tahu apa yang mau dia beli. Contoh untuk long tail keyword, kenapa lebih bagus untuk dari sisi leads dibandingkan sama yang short tail keyword. Jadi kalau orang sangat membanggakan diri bisa ngerank di keyword smartphone gitu misalkan, buat gue nggak guna. Kenapa? Karena Tokopedia pun nggak mempedulikan itu. Mereka lebih mempedulikan misalkan jual smartphone merek yang sangat spesifik, misalkan kayak gitu sih kalau gue bilang. Dibandingkan dengan cuman ngerank di keyword jual handphone misalkan itu nggak guna itu. Handphone apa dulu kan banyak. Nokia 3210 bos. Itu langka loh sekarang. Oke, dari gue sih nambahin ya itu Mbak Anas bagus banget itu. Bagus. Ini ada Pak Edi yang datang. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Yang mana nih? Di mana? Di mana Pak Edi? Nggak kelihatan soalnya. Kelihatan nggak itu Pak Edi? Oh, ya halo juga. Thank you Halo. ya. Halo Pak. Anas. Halo Pak, apa kabar Pak? Ya baik. Work from home ya Pak. Stay safe Pak. Iya sama-sama. Iya work from home nih semua nih kita ya. Oke. Yuk, lanjut silakan lanjut. Oke, siap. Saya sambil dengerin aja. Oke. Siap. Nah, Nextnya? Nextnya kan tadi ngomongin tuh long tail keyword dan lain-lain. Nah, tapi sekarang tuh ini kan dari sisi pribadi ya sebagai seorang SEO spesialis. Nah, menurut Pak Jo dan Panas, kan sekarang udah banyak nih situs penyedia jasa SEO, udah ada lebih dari 6 juta situs. Dan tidak sedikit dari mereka yang menyajikan bahwa website klien mereka akan ada di page one dalam beberapa hari. Nah, untuk Asik. SEO website itu sendiri, normal itu berapa lama? Apakah 1-2 hari itu memungkinkan? Apakah yang mereka tawarkan itu sebenarnya menjanjikan? Oke, ini agak sedikit menyerang ya. Makanya jawaban kita pasti akan menyerang individu atau mungkin entitas tertentu. Tapi ya like it or not, kita harus bukain sih, Jo. Maksudnya kita harus subjektif sih jadinya, ya, karena kan jawabannya udah pasti akan nyerang praktisi yang lain sih. Ya, gitu. Sebenarnya kalau disclaim, ya kan disclaimer, ya kan kalau kita ngomong merek kecap lah, kecap nggak ada orang jual. Kecap gue merek kualitas nomor 2 kagak ada. Semua orang menyatakan bahwa kecap dia pasti kualitas nomor 1, ya kan. Tapi disclaim di mana dia bisa membawa keyword itu di ranking 1, top rank. Jangankan yang beberapa hari, ya kan, yang dalam hitungan jam atau menit pun ada, ya kan, yang menunjukkan seperti itu. Pertanyaannya adalah yang 6 juta itu menawarkan keyword apa? Kalau misalnya keywordnya adalah nih, for example, jasa VPS dilengkapi dengan SSL terpercaya, ya kan, itu harus menang nomor 1 ya. Itu cepet banget. Kenapa? Karena panjang sekali keywordnya, ya kan. Tapi kalau misalnya jasa hosting doang, dia bisa memenangkan itu dalam waktu, let's say, hitungan hari, ya kan. Kita berguru ke sana bareng-bareng yuk, Jo. Ngerti nggak maksudnya? So, itu jebakan Batman-nya sih mungkin banyak di situ, tapi basically mereka menjual sesuatu ya.
Kita nggak bisa menyalahkan mereka punya klaim seperti apa, itu kita nggak bisa menyalahkan. Cuman teman-teman di sini juga sebisa mungkin wise dalam memilih siapa yang nanti akan jadi partner untuk bisnis teman-teman di sini gitu ya. Misalnya apa sih yang mereka janjikan? Setelah mereka menjanjikan itu, mereka juga harus menjelaskan metode yang mereka gunakan seperti apa. Nah, ini juga pernah kejadian di beberapa klien, ya, let's say, I don't know, 10 years ago, ya kan? Dia dapat orang yang mengerjakan itu dengan cara black hat, ya kan? Few years later, setelah saya kembali lagi diminta untuk oleh si brand itu untuk membantu, ternyata websitenya sudah terkena penalti yang cukup parah. Dan pada akhirnya ke blacklist dari Google, hilang. Ya kan, saking jengkelnya sampai regional company itu memban Indonesia, brand tersebut untuk bikin website di Indonesia. Jadi ya itu impact-nya parah. Jadi dengan kata lain kita jangan cuma mendengarkan janjinya aja, tapi kita juga harus tahu prosesnya seperti apa. Ya kan? Dan jadi penting buat kita sebagai pemilik usaha juga harus tahu prosesnya itu seperti apa, mana yang putih, mana yang hitam gitu kan. Mana cara yang sehat, mana cara yang curang, karena yang curang nggak bakal bisa sehat gitu kan. Nggak bakal lama lah, apalagi kalau kita ngerjain brand itu jangan sampai namanya cara yang curang gitu. Tapi ya intinya kalau 6 juta itu semuanya menyatakan bisa nomor 1 dalam waktu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari dan semuanya menyatakan bisa nomor 1, ya kan, gue sih nggak bisa ngelihat itu nomor 1 berapa ranking gitu kan, halaman 1 tuh berapa ranking, 6 juta juga gitu satu halaman. Karena posisinya cuma 10 gitu. Dari Mas Ju. Gimana Ju? Kalau lu Ju? Kalau dari gue sih, kalau ngelihat kayak gini, jangan terlalu berharap banyak sama orang yang menjelaskannya itu secara, misalkan harusnya ada 10 langkah yang harus dijelaskan, dia hanya menjelaskan 1 langkah, di mana dibilangnya, oh ini bisa dengan waktu berapa lama, segini, tapi dia nggak menjelaskan prosesnya. Kalau dia bisa menjelaskan prosesnya secara keseluruhan, apa yang harus dikerjakan, untuk waktu masing-masing poinnya itu berapa lama, tergantung sama siapa, pengerjaannya itu nanti siapa aja yang mengerjakan, dia bisa menjelaskan itu semua dengan segala macam poin-poin kecilnya yang saling berketerkaitan. Nah itu berarti si practitioner itu udah bagus, kalau gue bilang sih kayak gitu. Tapi kalau dia hanya peduli misalkan yang ditanya adalah, gue mau mau SEO website gue nih, oh ya udah lu mau keyword apa? Gue bilangnya itu pertanyaan yang salah. Kalau dia hanya bertanya tentang lu mau keyword apa, oh ya udah itu bisa. Berapa lama? 2 bulan misalkan, 3 bulan. Itu udah salah dari awalnya. Kenapa? Karena dia si practitioner itu harus ngerti dulu bisnisnya seperti apa, berapa lama dia bisa mengauditnya, kemudian dia bisa harus mengenali produknya, produk knowledge-nya dari bisnisnya yang mau dia pegang itu. Kalau dia nggak kenal sama aja bohong. Proses untuk mengenali produknya itu pun butuh makan waktu. Misalkan gue megang satu produk yang notabene sangat baru buat gue, misalkan tentang susu gitu. Gue kan nggak ngerti tentang susu, tapi gue harus ngerti itu dulu. Yang dijual apa, kompetitornya siapa aja, yang harus kita perbaiki dari websitenya itu apa aja. Nah, kalau dia bisa menjelaskan itu, si practitioner itu, baru dia bisa kalkulasi secara keseluruhan. Lu baru bisa untuk compete sama kompetitor lu kira-kira dalam durasi segini. Tapi durasi segini pun akan bisa tercapai kalau lu bisa ngikutin saran apa yang gue berikan. Kalau lu nggak ngikutin saran yang gue berikan, yaitu sama aja bohong. Akan semakin lama lagi lu untuk bisa compete sama kompetitor lu. Gue nggak pernah bisa spesifik ngasih jawaban. Nanti traffic kita itu kalau bisa ngikutin kompetitor kita kira-kira berapa lama? Tergantung. Misalkan kalau untuk news portal, lu produksi konten berapa per hari? Ada berapa banyak channel kategori di website lu? UI UX website lu seperti apa? Kemudian udah berapa banyak halaman yang udah keindeks? Nah, itu kan semuanya sangat keterkaitan.
Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk bilang, oh nanti ini segini untuk bisa compete sama kompetitor. Nah, kalau dia bisa menjelaskan dari semuanya itu, baru gue bilang seorang practitioner itu bagus. Tapi kalau seorang practitioner cuma bilangnya, oh lu mau keyword apa? Oh ini ya udah bisa. Kasih ke gue aja landing page-nya, nanti gue ganti title-nya, gue ganti meta description-nya, terus gue backlinkin, udah selesai. Itu bukan SEO namanya. Gue bilang itu bukan SEO, namanya apa? Entahlah. Yang pasti gue bilang itu bukan SEO. Anak iseng gitu. Tapi dia harus ngerti secara keseluruhannya aja dulu. Karena kebanyakan, nih sekali lagi ya, gue kalau menyerang, itu gue mohon maaf dulu, karena bukan bermaksud untuk menyerang. Karena kebanyakan UKM di luar sana itu nggak terlalu ngerti SEO. Yang dia tahu adalah, gue maunya menang di keyword ini, gue maunya menang di keyword ini. Ya kita lihat dulu, websitenya seperti apa. Kontennya harusnya seperti gimana. Landing page-nya itu nanti UI UX-nya apakah udah bagus atau belum. Nggak usah ngomongin tentang berapa lama, lu mau keyword apa dulu. Kita lihat dulu website lu kayak gimana. Jadi kalau gue sih bilangnya kayak gitu. Oke. Banyak banget ya pelajaran mengenai SEO yang yang didapatkan ya dari Mas Yu dan Panas. Nah dari SEO secara teknis SEO sendiri, personally aku belum pernah denger nih ada jurusan kuliah khusus SEO. Terus tapi banyak banget perusahaan yang cari SEO spesialis. Nah, aku pernah menemukan nih beberapa lowongan pekerjaan SEO spesialis. Nah, isinya itu mereka harus bisa graphic design, masang ads. Aku juga pernah nemuin kalau misalkan keahlian SEO itu harus ada di dalam pekerjaan seorang content writer maupun content editor. Nah, menurut Pak Anas dan Pak Jo nih, kualifikasi untuk menjadi SEO spesialis itu seperti apa sih dan batas lingkup kerjanya seperti apa? Karena di rancu ya. Rancu sih. Kalau sampai harus bisa desain itu ajaib sih ya. Harus bisa desain ya kan, harus bisa ngurusin PABX gitu kan, terus harus bisa pasang genset gitu kan. Ya, karena kalau luas itu sih bukan SEO, itu seluruh tim teknis dimasukin jadi satu itu. Suruh naikin follower. Oke, tapi kalau kampus yang ada kelas SEO-nya udah ada, as far as I know itu Presiden University udah ada kelas digital. Jadi kelas udah ada. digital marketing udah ada. Sebenarnya APSI sebentar lagi ya kalau nggak kena corona sebenarnya punya rencana untuk bikin sesi bareng teman-teman di Presiden University. Oke, nice. Sekarang jauhnya sabun ampun itu, ya kan? Tapi keren. Ya. Jadi dengan kata lain ada suatu institusi pendidikan yang mulai menyadari bahwa ada industri-industri yang memang nggak ada nih silabus utamanya di kampus-kampus biasa gitu kan. Nah itu mereka udah mulai punya ada. Nah kalau misalnya spesifikasi untuk kualifikasi seorang SEO spesialis ya kan, pertama jelas wajib dia harus ngerti HTML CSS ya kan. Kalau misalnya dia nggak ngerti, dia harus ngerti dulu lah. Kalau nggak ngerti bener-bener nggak from scratch, from zero, dia nggak ngerti apa-apa, dia bingung ntar dia mau ngerjain apa. Kita ngomongin meta description itu apa ya Mas ya? Itu gantinya di mana Mas? Gitu. Harus lewat Google apa gimana? Wah itu udah stres tuh. Itu pasti bosnya stres pertama itu. Jelas nggak mungkin lah, kita nggak mungkin hire seorang SEO tapi dia sama sekali nggak ngerti HTML CSS. Jadi wajib dia untuk menjadi seorang SEO, dia wajib untuk tahu at least di situ ya. Terus apakah dia harus bisa copywriting? Kalau bisa bagus, ya kan. Maksudnya kalau bisa di sini, kalau dia punya kemampuan untuk copywriting juga itu bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa copywriting, paling nggak dia bisa ngerti tulisan yang bagus itu seperti apa, ya kan. Tapi dia juga harus tahu pattern tulisan yang bagus itu seperti apa, ya kan. Itu yang harus dimiliki ya. Lebih lanjut lagi bisa jadi dia harus tahu lah gimana setting server dan segala macam. Lebih lanjut lagi dia harus tahu gimana caranya pendekatan secara marketing. Jadi sebenarnya luas banget sih kalau kita ngomongin SEO. Kita nggak bisa mengerucutkan menjadi sesimpel mungkin, nggak bisa juga. Tapi juga kalau di-expand sampai luas sekali juga bisa juga gitu. Cuman ya itu tadi sih. Kalau desain grafis ya good skill untuk bisa dimiliki, cuman aku nggak ngerti relate-nya dengan SEO apa. Mungkin untuk riset gambar kali ya, Ju. Gitu sih. Kalau lu gimana, Ju?
Kalau dari gue kualifikasi SEO spesialis itu tergantung si SEO kan sebenarnya terbagi dalam beberapa bagian ya. Misalkan SEO content writing, SEO content writer, atau misalkan technical SEO, atau misalkan link builder misalkan. Itu kan ada tuh yang membagi seperti itu. Nah, kalau yang gue cari biasanya itu adalah yang logiknya jalan. Kenapa logiknya jalan? Karena kebanyakan SEO itu mainannya sama developer. Developer itu kan kebanyakan kalau mereka ngoding itu kan based on logic dari framework-nya itu apa. Kalau dia bisa keep up sama logiknya developer, itu udah bagus sih kalau gue bilang. Bahkan kalau kita mau riset keyword sekalipun, kalau logiknya dia nggak jalan, yang dia tahu cuman nargetin satu kata kunci keyword. Misalkan kayak gitu. Misalkan yang seharusnya misalkan game santai terbaik misalkan, itu kan sebenarnya sama seperti game kasual. Game santai sama game kasual itu sama. Kalau dia cuma ngertinya satu keyword doang, berarti dia nggak bisa coba berpikir secara luas related keywordnya apa. Malah dia bisa jadi nargetin keywordnya itu di dua artikel yang berbeda, padahal itu sama. Contohnya kayak itu logic dulu. Setelah logic, baru dia itu harus ngerti tentang HTML. Nggak usah advance yang kayak yang gue bilang tadi, minimal basic HTML aja lah, ngerti meta tag naruhnya di mana, ngerti JS itu tampilannya kayak gimana. Kalau ditanya JS itu kayak gimana sih, dia nyari JS aja nggak ngerti, ya itu udah give up gue. Terus dia ngerti heading itu naruhnya di mana, dia heading itu kayak apa gitu kan. Itu yang paling stres. Heading itu kayak apa ya Mas? Semua itu udah bingung aku. Misalkan ngerti perbedaan kurung buka H2 sama kurung buka P itu bedanya apa. Nah, itu kan basic HTML ya. Itu dia juga harus ngerti juga. Kemudian dari sisi penulisan orang, gue agak kesel kalau ngelihat orang bikin judul, entah itu di artikel atau entah itu di di toko online, kalau grammarnya itu ngaco. Itu paling kesel gue, karena yang dia tahu cuma nargetin keywordnya doang. Semua keyword ditumpukin sama dia di situ, tapi nggak bisa ngelihat secara keseluruhan untuk penulisan kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Balik lagi ke logic. Yang terakhir itu kalau gue bilang itu dia ngerti data. Percuma lu udah ngerti semuanya itu, tapi lu nggak bisa narik data. Lu report pakai apa? Ngerti tentang GSC misalkan. Kalau GSC itu yang penting itu metriknya apa aja. Misalkan CTR-nya lah yang penting. Terus impression-nya lah. Up and down-nya. Untuk impression itu dari tanggal segini sampai tanggal segini di-compare sama tanggal sebelumnya misalkan. Nah itu dia harus bisa baca datanya. Dari Google Analytics. Itu juga wajib. Kalau kualifikasi gue gitu sih. Yang pasti nomor satu, balik lagi, logiknya jalan. Logiknya jalan. Ya. Kalau masalah reporting sih banyak sih waktu itu di Pendekar, minta itu dong template reporting, minta template reporting gitu. Sebenarnya semua bisa dipelajarin, semua bisa dipelajarin, tapi satu yang nggak bisa dipelajarin dan dia harus berkembang sendiri, yaitu logik. Itu aja sih. Ya. Jadi dia akan berkembang sendiri kalau dia udah punya skill itu. Kuncinya logik ya, Mas. Oke, kalau dari gue gitu. Ya, oke. Nah, ini kan tadi dari kualifikasi dari Pak Anas dan Pak Jo kan tadi kayak ada sempat kayak misalkan mereka bingung apa itu H1, H2. Nah, dari Pak Anas, Pak Jo itu pernah mengalami nggak kejadian unik selama bekerja di dunia SEO? Ya itu tadi suruh naikin follower gue. Emang hubungannya apa? Naikin follower nggak ngerti gue. Gue ngertinya itu beli udah follower. Panas ada panas mungkin. Kalau saya pernah nih ngerjain SEO. Tolong dong nih SEO-nya dinaikin gini. Tapi sama sekali nggak boleh ngotak-ngatik websitenya. Not even ganti tulisan satu huruf pun nggak boleh. Nah, terus kita tuh suruh ngapain gitu kan? Lu tembak aja sih. Totally nggak boleh di-touch, bro. Jadi satu huruf pun kita nggak boleh ngerubah. Tapi dia minta e-commerce-nya naik.
Sulatan itu sih sebenarnya. Ya udah tanyanya nih budgetnya berapa bos buat beli backlink gitu aja udah. Ya tapi kalau dibanjin backlink modar juga tuh website. Kalau backlink doang mati juga tuh website pasti. Itu sih. Itu yang aneh. Hal-hal yang nggak berkaitan dengan yang sebenarnya harus dilakukan gitu ya. Nah, kan tadi tuh udah aneh-aneh tuh contoh-contohnya. Mungkin dari Pak Ju dan Panas bisa kasih tahu nih untuk SEO do's and don'ts-nya seperti apa yang sebaiknya kalian lakukan ketika kalian menggunakan SEO dan sebaiknya kalian nggak lakukan saat kalian mau menggunakan SEO. Do and don'ts ya. Do and don'ts. Do-nya banyak sih. Do-nya Don-nya banyak aja sih. yuk. Intinya Don-nya aja. Don'ts-nya aja deh, don'ts-nya aja. Don-nya aja yang paling penting sih. yang penting. Oke, boleh. Don'ts-nya ya. Ya. Oh ya, kalau dari gua satu, balik lagi mindset, don'ts. Jangan pernah berpikiran untuk how to rank. Itu. How to rank itu sangat-sangat sangat-sangat jadi si malakama kalau gue bilang, karena yang kalian tahu nanti hanya cuma untuk ranking aja, tapi nggak mengerti secara overall SEO itu harus seperti apa. Kalau cuma ranking sebenarnya gampang sih, lo bikin landing page, title-nya diganti sesuai sama keyword-nya, taruhin meta description, taruh teks dalam landing page, kemudian backlink, simple. Tapi nggak ngerti secara SEO, secara overall how it works. Karena kalau kita udah ngerti gimana cara kerja SEO secara keseluruhan, dari situ kita bisa ngelihat bigger picture-nya. Jadi nggak cuma terbatas hanya di satu pintu, tapi ke hampir semua pintu. Karena SEO itu bisa jadi satu-satunya divisi yang bisa inline sama hampir semua divisi yang ada di company itu. Dari marketing, produk, developer, branding, PR, semuanya pasti akan berhubungan sama SEO. Dari situ kalau kita udah ngerti secara keseluruhan, bigger picture-nya, baru nanti kita bisa melihat untuk memperbaiki website-nya secara keseluruhan. Nggak cuman mentingin ranking aja. Jadi kalau dari Maco, jangan... Gue nggak akan bilang spesifik down-nya itu adalah misalkan lu nggak usah mikirin backlink. Nggak juga. Backlink itu penting. Tapi balik lagi mindset-nya. Kalau gue mindset-nya yang gue tanemin di gue adalah backlink itu supporting. Sama seperti kalau pada waktu lu membuat sebuah rumah. Pasti yang dibangun itu adalah fondasinya dulu kan. Isi rumahnya, tampilan rumahnya. Fondasinya lu mau pakai batu bata atau mungkin mau pakai tanah liat misalkan, itu kan yang harus kita pikir dulu. Keramik bos kalau tanah liat bos. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk lu pas lagi mau bangun rumahnya aja masih acak-adul tapi lu udah ngasih tau ke orang, oh ini lo rumah gua, oh ini lo rumah gua. Ya, buat apa? Orang liatnya juga males. Kalau gue sih tuh. Jadi gue nggak akan terlalu spesifik bilangnya backlink itu nggak penting. Enggak, backlink itu juga penting, tapi balik lagi ke mindset. Jangan jadi utama, tapi sebagai supporting. Karena kalau rumah lu udah bagus, website lu enak untuk dilihat, dan orang juga nyaman untuk masuk ke dalam website lu, otomatis itu lu akan bisa dapat backlink secara natural. Not always sih, not always. Not always, ya. Oke, itu terlalu naif sih. Terlalu naif kalau gue bilang kayak gitu. Terlalu Google banget itu sih, terlalu Google banget. I disagree with that. Dibayar sama Johnmu. Iya, terlalu John Mueller banget sih itu. Kalau gue sih, satu yang jelas penting. Kalau kita ngomongin SEO itu kan kita ngomongin own asset ya. Jadi, don'ts-nya adalah pertama, jangan ngeliat tetangga sebelah sebagai acuan strategi. Ini sering banget gue ketemu sama klien. Coba lihat dong kalau di website lain, kompetitor ngelakuin ini nggak? Itu begitu saya dengar si klien ngomong gitu, saya omelin. Lu mau ngikutin klien, ngikutin kompetitor atau mau di atas kompetitor? Kalau mau ngikutin kompetitor, ya ngapain lu harus punya campaign dan segala macam gitu. Ya udah ikutin aja terusan mereka gitu kan. Jadi satu don'ts-nya adalah ngikutin kompetitor. Karena kalau bisa lebih bagus dari kompetitor, bukan ngikutin kompetitor. Yang kedua adalah karena kita ngomongin aset, kita juga harus mikirin real user juga kan. Jadi kalau misalnya artikel ya menulislah buat user, jangan nulis buat bot.
Ya kan ngulang-ngulang keyword sampai setengah gila yang kalau kita baca sendiri aja makin kita baca makin kita pusing. Ya kan itu jangan diikutin. Terus yang ketiga, karena pengen meriah ya kan semuanya dipasang di website kita gitu kan. Begitu masuk ada lagu dangdut panturanya segala macem. Itu nggak guna juga gitu. Kita harus lebih realistis kalau misalnya orang itu datang pakai let's say pakai handphone lah. Ya kan? Itu kebuka nggak dengan cepat. Ya kan? Terus kemudian jangan ngetesnya pakai kecepatan kantor ya. Kalau kecepatan kantor jelas tuh gede-gede banget. Tapi ngetes pakai tethering, pakai handphone, syukur-syukur yang pas sinyalnya ngap-ngapan gitu kan. Masih bisa kebuka nggak? Kalau masih bisa kebuka berarti masih oke. Jadi jangan mikirin semuanya serba keren tapi nggak fungsi. Karena sering banget nih teman-teman ketemu sama teman-teman developer, "Oh, kita pakai ini aja, kita pakai itu, kita pakai ini, kita pakai itu, pakai itu." Semuanya dipakai tapi tujuannya apa? Ya karena mereka suka bereksperimen gitu loh. Mereka bereksperimen dengan teknologi-teknologi baru yang sama sekali nggak dipikirkan impact-nya ke belakang seperti apa. Nah, itu yang harus hati-hati sih. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Mas Cu itu tadi tergantung mindset kita mau seperti apa, jangan kejar ranking, dan dari Panas itu jangan lirik-lirik tetangga lah ya. Lirik-lirik tetangga. Rumput tetangga selalu lebih hijau kan biasanya. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Okay. Sayangnya yang punya rumput tetangga bukan kita gitu kan. Jadi Oke. Mungkin pembahasannya cukup sampai situ dulu untuk hari ini. Sekarang kita mau masuk sesi Q&A kali ya. Oke. Nah, tapi sebelum masuk sesi Q&A, aku mau minta tolong teman-teman untuk isi feedback form Dewa Talks. Jadi di bit.ly/dewatalksfeedback. Jadi saran dan kritik dari kalian akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita tahu apa yang teman-teman mau untuk webinar-webinar selanjutnya. Mungkin mau dari khusus edisi Mas Ju atau Pak Anas, siapa tahu mungkin ada yang gitu seperti itu. Ya, kita tolong isi ya teman-teman. Di bit.ly/dewatalksfeedback. Sambil aku melihat pertanyaan yang masuk di box Q&A. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung, yang belum tanya dan mau tanya bisa langsung chat aja atau diisi di box Q&A, jadi kita lebih gampang lihatnya. Oke. Oke, yang mana dulu nih? Udah pada masuk nih pertanyaannya. Ada 10. Ya, mungkin kita jawab 3 dibagi 2 kali ya. 3 kali. Misalnya kayak. Oke. Mau saya yang pilih atau Panas atau Mas Ju mau menjawab pertanyaan yang ini? Boleh. Ya, dimoderasiin aja deh. Oke. Biar nggak rebut-rebut. Ya, oke, ini ada dari Anonymous ya. Kalau mau bertanya tentang website itu dikatakan sehat itu seperti apa? Bagaimana kondisi suatu website sudah dikatakan sehat agar SEO-nya bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Bagaimana sebuah website bisa dikatakan itu sudah sehat? Ya. Gimana Mas atau Panas? Sehat ambigu ya. Maksudnya pertanyaan itu agak sedikit tidak jelas. Gue bingung malah. Tapi kalau sehat itu malah nggak. Kalau website itu kayak kan tadi yang gue bilang itu SEO itu never ending job ya. Jadi jadi website itu nggak pernah sehat sih kalau gue bilang. Sebenarnya bukan mungkin jargonnya harusnya bukan sehat ya. Ini kayaknya mungkin orang klik dokter atau ada dokter lagi ngetes kali ya. Sebenarnya website dikatakan sehat itu ya bukan masalah sehat ya. Website itu dikatakan optimize itu seperti apa ya kan, bagaimana kondisi suatu website itu dikatakan optimize agar SEO-nya berjalan dengan baik. Oke. So basically kalau kita ngomongin sehat itu seperti apa gitu ya atau optimize seperti apa, jelas nggak nge-lag lah ya kan, dibuka itu susah atau enggak ya kan. Terus kemudian semua elemen SEO yang diperlukan itu ada lah di dalam website tersebut, misalnya satunya dengan dituliskan dengan benar ya kan. Ya, image juga, alt text-nya juga ditulis meskipun kecil skornya, tapi kita optimalkan semua faktor yang bisa membuat halaman kita itu lebih baik secara SEO friendly-nya gitu sih. Jadi nggak ada aturan sampai sekaku mungkin sehat itu katakan seperti apa, karena itu
Karena website bukan orang, ya kan, dan praktisi SEO bukan dokter juga gitu. Gitu sih. Oke. Anonymous attendee. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Paradius. Bagaimana kita bisa tahu apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kaidah SEO? Bagaimana kita bisa tahu apa yang tadi misalnya udah dijelasin tuh dari Mas Jo, misalkan tulis keyword gitu-gitu. Nah, gimana kita bisa tahu kalau misalkan yang kita lakuin itu udah sesuai, udah bener nih? Cara ngeceknya gimana? Gue jujur aja, kalau gue melakukan itu nggak pernah based on tools, tapi gue secara manual. Audit pun gue manual, jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan kaidah SEO, mindset praktisi SEO masing-masing itu beda. Kalau sesuai atau enggaknya, biasanya itu yang gue lihat adalah apakah website ini loading speed-nya bagus atau enggak, UI UX-nya itu bagus atau enggak, crawlability indexing-nya itu cepat atau enggak, ada berapa banyak landing page yang kayak dead page, kayak halaman mati lah, dead page itu ada berapa banyak bisa kita optimize atau enggak. Nah, itu kan contoh-contohnya, sudah sesuai dengan kaidah ISO itu luas banget ya untuk pengertiannya. Karena misalkan kalau lebih spesifik lagi technically, canonical sudah sesuai dengan kaidah ISO atau enggak. Canonical itu enggak bisa fix canonicalnya harus ke sini, enggak. Karena terkadang ada hal di mana masing-masing canonical setiap landing page itu beda. Contohnya untuk pagination itu canonicalnya kemana, bisa jadi ada orang yang canonicalnya itu ke halaman itu sendiri, ada juga orang lain yang menggunakan canonical di pagination itu ditujukan ke parent page dari pagination itu ada, itu sesuai sama kaidah SEO atau enggak, padahal dua implementasinya beda. Nah, itu kan balik lagi. Itu masih terlalu luas sih untuk ditanya sudah sesuai dengan kaidah SEO atau enggak. Tapi yang pasti untuk secara garis besar, loading speed-nya bagus, enak untuk dilihat UI UX-nya, crawlability indexing-nya cepat. Secara garis besar itu sih kalau gue lihatnya. Oke. Oh, dari Panas mungkin ada tambahan? Itu udah dijawab semua sama Jo sih sebenarnya. Dead page itu zombie page maksud lu ya, Jo ya? Iya benar. Ini sebenarnya pertanyaan ini sama seperti pertanyaan pertama yang lu jawab sih. Iya. Sama ini. Sama sih. Cuman beda itu. Semoga terjawab ya, Paradius. Kemudian dari Rizky Alif Irfani. Ini sebenarnya panjang banget sih. Kalau ada sebuah bisnis, setelah research, ternyata potensial keyword-nya volumenya kecil-kecil. Beberapa keyword incaran sudah masuk 3 besar juga. Conversion rate-nya sudah cukup baik, meskipun belum maksimal. Lalu gimana cara bertumbuh lagi dari sisi SEO? Selain memanfaatkan traffic source yang lain seperti SEM, social ads, email marketing, dan lain-lain. Oke, ini menarik pertanyaan ini. Kalau ada sebuah bisnis setelah fase research, ternyata potensial keyword-nya volumenya kecil-kecil. Beberapa keyword incaran pun udah masuk 3 besar. Conversion rate-nya udah cukup baik. Conversion rate atau click-through rate nih yang sudah cukup baik ya. Oke, bagaimana caranya bertumbuh lagi dari sisi SEO? Sebenarnya ini kalau kayak gini kita baru tahu nih sebenarnya line bisnisnya apa. Ya kan? Karena kalau kita udah ngomongin itu kan berarti kadang-kadang SEO-nya udah bagus kan. SEO-nya udah bagus, conversion rate-nya udah bagus. Nah, kita tinggal ngelihat potensi bisnisnya itu bisa dikembangkan ke arah mana. Ini bukan pertanyaan SEO tapi lebih ke pertanyaan marketing sih. Ini pertanyaan growth hacking banget sih ini. Kita bisa ngelihat user itu ada keinginan lain nggak yang berhubungan dengan produk tersebut. Misalnya nih, for example, orang itu jualan katakanlah jam tangan, ya kan? Jam tangan dia udah keywordnya udah 3 besar semuanya dan jam tangan dimanapun mau merek apapun ya keyword utamanya adalah jam tangan, bener nggak? Yeah. Dia udah mentok nih, conversion rate-nya udah bagus. Terus bagaimana caranya bertumbuh? Kalau misalnya dia pengen tahu caranya bertumbuh, ya dia harus lihat juga nih, yang relate dengan jam tangan apa? Misalnya gelangnya, ya kan? Bisa jadi gelangnya yang kita harus optimal sampai ke arah sana, atau mungkin kalung, atau mungkin aksesoris lain. Setelah jam tangan ada shade, ada cap gitu kan yang bisa di optimize. Jadi
itu lebih ke bisnis sih daripada ke SEO ya, menurutku. Cuman kalau misalnya bagaimana dapetin tambahan traffic dari segi SEO, kalau misalnya memang trafficnya sudah mentok, ya kontennya harus di-update, bos, harus ditambahin, diperluas. Gitu. Kita nggak bisa menggantungkan satu keyword terus mengharapkan trafficnya naik sendiri, karena traffic itu berdasarkan dari behavior user, makanya search volume-nya user masing-masing nih. Jadi nggak mungkin bertambah, kecuali kalau memang ada suatu tren baru. Ya, panjang kalau ngomongin growth hacking, sampai subuh kita ngobrolnya. Dari Mas Jo gimana, Mas Jo? Cara bertumbuh dari sisi SEO secara spesifik sih kalau gue bilangnya itu misalkan sama kayak yang Mbak Hana sih, kurang lebih mirip sih. Misalkan kita dari sisi jualan furniture itu misalkan kita udah ngerank semua. Misalkan ya, dari semua kategori page-nya, misalkan dari misalkan kayak sofa, table, meja, kursi, bangku, misalkan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, misalkan kayak gitu, itu gimana caranya bisa bertumbuh? Nah, bisa jadi kita ngelebarin sayap dengan coba menjual aksesorisnya. Kayak misalkan ada bantal, ya ada bantal sofa kan ada tuh. Bisa nggak kita jualan bantal sofa juga? Nah, itu berarti ngomongin dari sisi bisnis sama pemilik websitenya, sama pemilik usahanya. Bisa nggak kita tambahin untuk ngejualan ini misalkan? Nah, itu kan berarti untuk tumbuh lagi dari sisi SEO, gimana caranya kita bisa nge-grab traffic yang bisa ngedatengin leads sama convert itu dari sisi yang lain, nggak cuma jualan yang memang udah fokusnya kita, misalkan kita udah dapat semua. Nah, kalau itu dari sisi jualan. Atau bisa juga misalkan kalau dari sisi blog misalkan, jurnal, kita coba untuk memberikan tips yang sesuai sama, misalkan kita udah jualan meja nih, udah jual meja, udah ngerank, misalkan di halaman pertama, konversinya udah bagus, gimana caranya untuk menumbuhkan hal itu lagi. Bisa juga kita berikan tips gimana cara memilih meja yang bagus. Nah, di dalam landing page itu diberikan call to action. Kalau lu mau milih meja, nanti lu bisa di sini misalkan kayak gitu. Nah, itu kan untuk bisa nambahin orang biar aware untuk langsung ngebeli, itu bisa langsung di sini dari landing page itu, artikel itu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Okay. Untuk bisa meningkatkan sales dari sisi SEO, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk yang traffic lain, ya balik lagi ke yang tadi diomongin Mbak Ana sih. Mau pakai secara marketing, secara overall itu growth hacking sih. Itu di sesi lain mungkin ya, nanti mungkin ada mengenai growth hacking. Siap. Okay. Nah, semoga terjawab ya Rizky pertanyaannya. Kemudian ini dari Panas atau Pak Jo ada pertanyaan yang ingin dijawab, karena ini banyak banget yang ternyata yang nanya. Oke. Nih, ada nih dari Pandi. Untuk kata kunci dengan persaingan yang tinggi, seberapa tinggi traffic website yang dibutuhkan untuk mempertahankan kata kunci dengan persaingan tinggi tersebut bisa bertahan di halaman pertama dari Pandi. Jadi mungkin maksudnya ada hubungannya nggak sih antara traffic dengan ranking di Google Page? Kalau ini aku jawab dulu ya, Ju. Sebenarnya ini pernah kita bahas berdua nih, Ju. Kalau untuk kata kunci dengan persaingan tinggi, seberapa tinggi traffic website, sebenarnya bukan seberapa tinggi traffic website yang dibutuhkan, tapi seberapa tinggi CTR yang datang ke dengan kata kunci tersebut, itu yang harus dipertahankan. Jadi kalau kita ngomongin salah satu algoritma Google atau kita ngomongin RankBrain, Google itu kan suka mencoba, ya kan, dengan kata lain mencoba halaman-halaman baru diletakkan di halaman pertama. Kalau ternyata dari segi user experience halaman baru itu banyak kliknya dan menggantikan nyalip CTR yang dari keyword yang kita miliki, bisa jadi posisi kita semakin lama semakin turun, ya kan? Situs yang CTR-nya lebih bagus dia akan bisa lebih cepat naik, ya kan? Jadi itu sebabnya kenapa yang tadi ada orang menjanjikan pasti nomor 1 selamanya itu agak sedikit ngaco, karena Google sendiri memang sengaja menjuggling setiap keyword yang ada gitu. Kalau nggak tahu sih, Jo udah ngeliatin apa belum, tapi gue sih ngeliat bahwa keyword top rank itu udah nggak ada yang abadi lagi sekarang. Ya kan? Fluktuatif, sangat fluktuatif. Turun sebentar naik lagi, tapi tetap aja mengalami turun sedikit gitu.
Dari Mas Ju, ada tambahan Mas Ju? Kalau dari gua untuk seberapa tinggi traffic website itu seberapa tinggi traffic website yang dibutuhkan untuk mempertahankan kata kunci. Nggak ada hubungannya sih kalau gue bilang. Nggak ada hubungannya lu bisa. Mungkin CTR mungkin tuh bos maksudnya. Iya. Karena kalaupun traffic lu low, traffic lu rendah, kalau website lu secara keseluruhan sehat, itu lu akan tetap aja sama CTR-nya tinggi, orang eager untuk ngeklik ke landing page lu di website, jadi kan CTR-nya tinggi. Nah, itu lu akan tetap aja santai-santai aja sih. Lu akan tetap ada di halaman pertama. Lu akan tetap bisa bertahan di situ. Nggak ada hubungannya sama traffic website sih. Kalau gue bilangnya ya. Lebih simpelnya sih kayak gitu. Sama aja mau itu persaingannya tinggi atau rendah sekalipun, karena gue ngelihatnya ada website yang baru dibikin pun, dan gue ngalamin sendiri, itu sangat-sangat high kompetitif, tiba-tiba nongol di landing page-nya. Padahal website itu diketik nama domainnya pun nggak ada di halaman pertama. Tapi nongol di high competitive. Iya. Di high competitive keyword ya. Iya. Oke, sinyalnya menghilang. Mas Jo mulai nge-lag. Iya, Mas Jo nge-lag. Nge-lag Mas Jo, maaf. Di pause dulu, di mute dulu. Mas Jo, maaf ya aku bentar. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan keyword itu tetap stabil di halaman pertama. Lebih ke M. Iqbal. Tunggu Mas Jo, aku lagi, udah. Sekarang Mas Jo udah bisa normal lagi. Udah, tadi nge-lag soalnya. Oke. Jadi nge-lag, bos. Oke. Semoga bisa tadi. Oke, mungkin 3 pertanyaan terakhir kali ya. Ini ada M. Iqbal nih dari Beth. Dari M. Iqbal Ikram. Para panelis, saya mau tanya nih, bagaimana peran SEO dalam membantu meningkatkan sales dari traffic yang kita dapat sampai conversion? Bagaimana cara mengoptimasinya dan sampai terima kasih. Itu pertanyaan simple, jawabannya bisa sampai Panas subuh. itu paling jago buat menjawab. 3 malam. Panas itu. Oke, kalau kita ngomongin pertanyaan adalah organic conversion optimization sih ya. Itu panjang banget sih. Beneran itu. Panjang itu. Yang sempat aku bahas di SEOcon kemarin gitu. Jadi gini, kalau kita ngomongin conversion, sebenarnya kan segala hal itu mulai dari proses orang itu memilih sesuatu. Bener nggak sih? Setuju nggak? Kalau kita ngomongin conversion kan kita milih kita milih produk yang ingin kita pakai. Nah, dari kemarin itu banyak pas di SEOcon tuh banyak yang setuju bahwa conversion itu mulai dari landing page. Nah, itu aku nggak setuju. Karena sebenarnya kalau kita mikir, kita ngomong conversion itu dimulai dari pada saat orang itu ngelihat search result-nya itu seperti apa. Itu yang membuat SEM atau AdWords, Google Ads itu jauh konversinya bisa lebih tinggi dikarenakan copy ad-nya kita bisa atur. Ya kan? Promo hanya 24 jam dengan kata lain cuma 1 hari segala macam. Untuk pembelian hanya berlaku untuk hari ini saja gitu kan. Ya konversinya bisa lebih tinggi ya kan. Nah, karena SEO itu juga sebenarnya juga menggunakan teks, ya tugas kita sebagai praktisi SEO untuk gimana caranya bikin title sama snippets kita itu menarik dan itu high converting. Nah, mulai dari situ. Jadi pintu masuk conversion itu bukan berada di landing page, pintu masuknya itu ada di snippets-nya. Kalau orang nggak tertarik ngelihat snippets yang muncul di search result, ya say goodbye lah sama landing page-nya mau sebagus apa. Ya kan, karena nggak ada traffic ke sana juga, ya kan. Jadi startnya ya dari snippet itu bagus seperti apa, gitu. Cuman kalau secara detail bagaimana membuat itu sampai detail mungkin, ya nggak mungkin dijelaskan melalui webinar sih, gitu sih. Itu harus ketemu atau harus kelas atau bagaimana itu harusnya sih seperti itu. Iya, spoiler aja sedikit. Mas Jo ada. Oke, semoga terjawab ya. Dari Mas Jo mungkin ada tambahan? Udah mencakup semua sih itu. Panjang banget malahan. Kalau gue tambahin lagi, gila. Itu pertanyaan general sih itu. Mending ikut kelasnya growth hack-nya Mbak Anas dulu deh.
akan Panjang itu jawabannya sebenarnya, Bos. oke. Semoga terjawab ya Iqbal. Oke, pertanyaan terakhir. Aduh, ada tips dari David Halim, ada tips nggak bila satu kata kunci yang pencahariannya tinggi tapi persaingannya juga tinggi? Mungkin gimana cara kita mengembangkannya? Ada tips nggak bila satu kata kunci yang pencariannya tinggi tapi persaingannya juga tinggi? Lu mau ngereng gitu maksudnya? Sebenarnya seperti itu dari David. Mas, ada tips nggak bila satu kata kunci yang pencariannya tinggi? Balik lagi ya, sebenarnya kalau gue bilang ini balik lagi, gue nggak terlalu berarti lu masih mikir cuman how to rank aja. Balik lagi ke websitenya secara keseluruhan. Website lu kayak gimana? Sehat atau enggak? Indexingnya itu bagus atau enggak? Banyak halaman yang nggak perlu atau enggak? Banyak dead pages atau enggak? Itu kan semuanya butuh audit ya. Kalau audit itu udah diselesaikan dan dicoba untuk di fix satu persatu, otomatis nanti lu untuk bisa bersaing Ngelag lagi. di world lebih kompetitif Setuju nggak itu? Ngelag lagi kayaknya. itu akan otomatis bisa. Tapi kalau cuma peduli sama satu landing page aja yang bisa suara gue kedengeran nggak tadi? Ngelag, Bro. Kayak robot, Mas. Sekarang Mungkin udah lancar lagi. aplikasi lainnya harus off dulu atau bagaimana? Dah, sekarang udah. Oke. Masih ngelag lagi. Mulai kesananya. Kalau gue lihat ini lebih ke masalah cuman peduli sama ranking. Cuman peduli sama ranking sih kalau gue lihat. Iya. Pertanyaan ini ya, karena kita harus melihat dulu websitenya secara keseluruhan. Kalau lu udah bisa memperbaiki websitenya, otomatis nanti untuk keyword yang high kompetitif pun bisa untuk compete. Tapi kalau lu cuman peduli sama ranking doang, ya cukup bikin artikelnya, title-nya apa, meta description-nya apa, artikelnya bikin sesuai sama keyword yang lu tuju, terus backlink. Kalau turun, backlink lagi. Fluktuatif, backlink lagi. Udah selesai. Tapi kan balik lagi, kalau lu mau secara overall ngerti SEO secara keseluruhan, balik dulu ke website lu dulu. Apa yang harus diperbaiki, misalkan tampilannya, loading speed-nya, grammar kata-katanya, user itu kira-kira enak atau enggak pada waktu membaca. Itu kan semua ada poin-poin pentingnya masing-masing. Gua nggak bisa ngasih jawaban secara langsung kunci yang keyword yang pencariannya tinggi, gimana caranya bisa ngerank. Balik lagi sih, lu harus bisa ngerti dulu SEO secara overall. Karena kalau cuma ngeranking doang, ya lu punya budget berapa, di backlinkin pun udah langsung bisa ngerank. Kebanyakan backlink bisa ngedrop. Bisa hilang. Iya. Itu yang gue nggak terlalu banyak ngomongin kecuali sama klien ya. Gue nggak terlalu suka sama orang yang mindsetnya cuman ranking doang. Yeah. Karena dia nggak peduli sama websitenya, cuman peduli sama satu landing page aja berarti. Ya itu mungkin menawarkan ya 3 landing page, ada di first page gitu kali, Bos. Jadi yang dia pedulikan ya 3 landing page itu aja, yang di luar itu dia udah nggak peduli lagi. Itu sering banget sih kayak gitu. Ini bukannya gue menyerang praktisi lain yang mungkin modelnya seperti ini ya, enggak. Tapi kalau mau ngelihat dari secara garis besar itu idealnya seperti apa, ya yang tadi gue bilang sih. Oke. Jadi Panas ada tambahan? No sih, aku setuju juga sama Jul, jangan ngejar rank lah, rank ya kita bukan anak kemarin sore juga. Kayak anak mahasiswa lagi adu jago sih, ngapain juga. Oke. Gitu. Betul, pertanyaan terakhir kan ya. Oke. Berapa budget minimal untuk menjalani SEO? Gratis juga bisa, Bos. Perlu pakai budget juga bisa. Mungkin toolsnya kali ya. Kalau misalnya yang berbayar gitu.
untuk Iya, budget minimal ya. Ya lu beli hosting sama beli domain, udah itu aja. Terima kasih Mas Jo. Di mana belinya Mas Jo? Di Dewa Web. Beli hosting di Dewa Web, banyak banget diskonnya. Terus lu sama beli domainnya, udah selesai. Sambil duduk di kursi dari Bramble Furniture ya kan Mas Jo? SSL-nya jangan lupa, itu biasa sering lupa banget sih teman-teman. Oh iya, itu bener. UMKM. Berarti ada 3 ya. Oh iya, kalau lu nggak bisa nulis ya lu hire content writer, udah itu aja. Iya betul. Oke. Mungkin itu, atau ada pertanyaan yang Pak Anas atau Mas Jo mau jawab dari Q&A? Mungkin ada, kalau nggak ada. Oke. Ada pertanyaan menarik banget nih, dan ini pertanyaan sejuta umat, ya kan? Yang mana tuh? Dari Mbak Ines Dwijayanti, SSL gratisan sama SSL yang beli bedanya apa? Ya kan? Sama juga dengan hosting gratisan dengan hosting yang beli bedanya apa? Sesuatu yang gratis biasanya ya berbagi pakai. Jadi satu resource dipakai jutaan orang. SSL itu kan sebenarnya encrypt decrypt. Fungsinya kan untuk mengencrypt dan mendecrypt data yang keluar maupun masuk kan ya. Nah, kalau misalnya gratisan dengan kata lain server untuk encrypt sama decryptnya berbagi segitu banyak orang ya lambat gitu kan, dibandingin dengan kalau kita pakai misalnya Taute atau mungkin Sektigo atau kita pakai VeriSign ya kan, yang berbayar yang mahal gitu kan, ya itu berbeda gitu sih. Intinya simpelnya gini sih, kalau daripada pusing nyari SSL gratisan, coba aja cek di halamannya Dewa Web, itu semuanya udah all package, udah nggak usah mikirin lagi yang lain gitu. Enggak, kadang banyak yang rempong gitu loh bro. Jangankan mereka yang masih UMKM bro, yang udah level tinggi aja masih bingung SSL-nya milih yang mana mas. Ya, ini yang inherit apa gimana mas gitu. Ada ninja. Ini orang teknis ini, developer yang nanya, itu sampai bingung gitu. Tapi ada customer service yang bisa bantu 24 jam kok. Kalau misalnya. Iya, itu ada tim ninja juga kan sebenarnya untuk tanya-tanya gitu kan. 24 jam. 24 jam pula. Iya. Gitu. Atau ada lagi nggak Pak Anas atau Mas Jo melihat? Ada saran untuk memanfaatkan artikel lama yang organik visitnya masih bagus, tapi kontennya banyak yang tidak relevan. Ya udah update. Kenapa jadi diri direct? Update lah. Kenapa diri direct ya? Ya makanya. Okay. Dikasih pilihan sih itu, apakah di direct atau update, ya update lah. Iya. Tenang. Jadi emosi. Tenang Mas Jo. Jo ngegas. Dia ngasih pilihannya nggak make sense sih, diri direct, buat apa diri direct? Ya mungkin dia mau mencoba cara baru aja kali bos. Kali aja bisa gitu, meskipun aku juga bingung gimana itunya. Tenang. Mungkin udah kali ya untuk sesi Q&A-nya, atau udah masih ada? Enggak, udah. Masih udah cukup. Oke. Atau ada? Ada satu lagi yang menarik nih. Ini aku pengen diskusi sama lu malah sebenarnya. Ini dari Indra. Sudah sejauh mana sih voice search di Indonesia berkembang dan bagaimana cara optimasinya? Kalau bagaimana cara optimasinya ada sih sebetulnya. Cuman kita sebelum ngomongin mikir optimasinya, kita mikirin dulu deh, voice search itu udah fungsional belum sih di Indonesia? Karena kalau dipikir-pikir voice recognition modulnya Google itu bekerja buat bahasa Indonesia agak-agak stres juga ya, karena satu ada yang intonasinya pakai intonasi Sunda, ada yang intonasinya Batak, ada intonasi Padang, ada intonasi Jawa, ada intonasi Madura, ada intonasi orang Bali gitu. Terus gimana dia bisa mengenali bahwa satu kata ini artinya apa di voice search? Banyak errornya sih. So far aku pakai masih banyak errornya ya. Seluruh voice recognition itu. Terutama kalau kita pakai bahasa Indonesia loh. Iya. Pernah nyoba nggak, Jo? Pernah eksperimen di sana nggak, Jo? Sorry, nggak kedengeran? Pernah eksperimen pakai voice search nggak lo? Oh, pertanyaan yang voice search tadi ya? Gue baca tuh. Sejauh mana voice search di Indonesia berkembang dan bagaimana cara optimasinya? Bos, di Indonesia itu lebih yang punya smartphone yang bisa pakai voice search itu nggak banyak. Jadi kayaknya di Indo masih belum terlalu familiar untuk orang menggunakan voice search. Kalau di luar mungkin bisa ya, tapi kalau di Indonesia kebanyakan kan itu masih ada yang
masih ada orang yang menggunakan website handphone model lama. Dan itu dominan dibandingkan sama orang-orang yang middle class up, misalkan udah pakai smartphone. Middle class up pun pada waktu menggunakan smartphone itu nggak semuanya aware dengan voice search. Jadi kalau gue bilang di Indonesia voice search masih kurang lebih 5 tahunan lagi baru bisa booming sih. Kalau taraf ekonomi kita sudah jauh meningkat dibandingkan sekarang dengan semakin banyaknya orang penggunaan smartphone ini sih. Oke. Menarik, itu pertanyaan menarik sih. Gue pengen riset khusus ya untuk voice search di Indonesia seperti apa. Thank you, Bro Indra, pertanyaannya menarik banget ini. Bagus sih pertanyaannya, tapi kalau untuk saat ini kayaknya gue juga belum riset sih, jujur aja. Untuk optimasinya gimana, gue malah nggak bisa jawab. Gitu. Bisa di grup pendekar ya. Bagaimana menaikkan ranking Alexa? Beli bot, udah Alexa lu naik. Beli bot kelar gitu ya, Bro ya. Mas Jo, Kan Alexa itu kan penghitungannya cuman pakai ini doang, cuman pakai IP yang berbeda sama user visitnya itu semakin banyak. Iya, berarti cuma pakai proxy rotator aja kelar ya, Mas. Kalau pakai bot kan gampang. IP-nya bisa dibeda-bedain. Udah naik Alexa lu. Iya, pakai proxy rotator kelar gitu ya. Nggak. Jadi kalau gimana caranya menaikkan ranking Alexa ya kita harus ngerti dulu. Alexa itu bisa naik kalau user visitnya itu semakin banyak dari IP yang berbeda-beda. Misalkan dari sosial media kita dapat traffic, IP-nya kan beda tuh. Dari SEO kita dapat traffic, IP-nya kan udah pasti beda tuh. Misalkan kita dapat traffic dari SEM misalkan, atau kita dapat traffic dari referral. Nah, kalau semua channel itu up and running dan user visitnya itu bukan paid view ya, bukan session ya, tapi lebih ke visit yang masing-masing IP-nya berbeda, otomatis Alexa-nya akan naik. Jadi semua channel harus digunakan. Kalau cuma ngomongin naikin ranking Alexa. terima kasih Mas Jo untuk jawabannya. Ada lagi atau udah? Nah, kalau udah aku mau masuk ke quiz. Yoi, dijokiin pakai VPN. Bener sih kata Pandi tuh. Jokiin pakai VPN, IP-nya beda. Kelar udah Alexa naik. Dark side banget, Pandi. Udah jadi Dark Jedi dia. Udah jadi Dark Sith. Oke. Pak Anas masih lihat pertanyaan ya? Enggak, udah. Oke, enggak. Mas Jo, mungkin udah? Udah, oke. Oke, sekarang aku mau kasih tahu nih ada promo khusus penonton hari ini, yaitu promo diskon cloud hosting sebesar 50% untuk minimal pembelian Hunter tahunan. Dengan menggunakan kode promo di rumah aja, kalian udah dapat potongan diskon sebesar 50%. Misalkan dari 400.000 jadi 200.000, lumayan banget kan? Apalagi yang tadi dapat satu kreditnya itu bisa digabungin jadi tinggal 100.000, lumayan banget kan teman-teman. Jadi jangan lupa dicatat kode promonya di rumah aja. Cloud loh ini. Wow. Cloud hosting, ya. Kemudian, aku juga mau ngasih tahu nih, di Q&A kan banyak banget yang nanya mengenai tools gitu kan. Nah, hari Kamis ini nanti akan ada webinar lagi dengan Kak Tara Mulya dari Head of SEO Tofidev yang akan membahas mengenai SEO Basic Tools for Beginners. Jadi, teman-teman jangan lupa ya untuk mendaftarkan diri atau nanti kami akan meng-email secara otomatis kalian untuk mengingatkan bahwa ada webinar ini. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya dan waktunya, yaitu di Kamis 16 April jam 2 siang. Kemudian, bagi yang kelewatan webinar ini dari awal atau webinar-webinar sebelumnya, kalian bisa cek di dewatalks.com untuk melihat webinar-webinar Dewa Talks sebelumnya, dan juga untuk melihat jadwal-jadwal webinar yang akan datang. Kalian juga bisa follow kita di Dewa Talks Official dan di YouTube kita di youtube.com/dewaweb. Dari Pak Anas atau Mas Jo mungkin mau info mengenai website-nya atau kontaknya supaya misalkan ada yang mau nanya-nanya lebih lagi dari Pak Anas atau gimana? Oh, kalau gue
mungkin bisa coba untuk bergabung ke grup Pendekar SEO di Telegram. Jadi tinggal hubungin aja. Lihat aja dari IG-nya Apsi Official, ya kan, untuk kontak dengan para mimin untuk bisa masuk ke sana seperti apa. Itu aja sih. Atau bisa cek di website-nya ya di apsiofficial.com ya. apsiofficial.com juga bisa dilihat di situ, tapi juga bisa lihat di IG-nya juga. Oke. Nah, itu dia. Jangan lupa ya cek teman-teman apsiofficial.com. Nanti dari tim Apsi juga akan ada webinar lagi, tapi di minggu depan. Nanti aku akan ngumumin lagi di hari Kamis. Dari Mas Jo atau Panas, mungkin ada penutupan atau saya mau... Udah. Kalau dari gue penutupan apa ya? Mbak Anas apa? Kalau gue sih intinya gini, buat teman-teman yang lagi belajar, ya kan, satu, SEO itu bukan ilmu gaib, kan, bukan ilmu magic yang 3 hari kelar, 5 menit kelar, enggak. Ya kan, itu perlu waktu, perlu effort. Ya intinya kalau kalian nggak mau effort, ya kalian perlu funding. Ya kan, kalau effort nggak mau, funding nggak mau, ya ngimpi, gitu kan. Terus jangan berpikir instan lah untuk SEO ini, karena SEO itu long term investment, jadi kita harus lebih strategik lah dalam mengeksekusinya. Gitu. Kalau lu gimana, Jo? Kalau dari gue cuman satu sih. Lu ngertiin how it works dibandingkan cuman ngertiin how to rank. Karena how it works itu jauh lebih penting untuk kalian bisa ngerti SEO secara keseluruhan. Nggak cuman mentingin ranking doang. Karena kalau kalian udah ngerti how it works, kedepannya kalian akan lebih mudah untuk bisa mengenali apa yang Google mau sama apa yang nggak boleh. Nah, itu kan ada perbedaannya. Kalau cuma taunya nge-ranking doang, bisa jadi nanti yang seharusnya nggak boleh pun kalian lakukan. Itu aja sih kalau dari gua. Betul. Mungkin Pak Edi mau ada ini dulu, Pak Edi. Oh ya, oke. Ya, thank you sekali lagi ya. Halo. Halo, Pak. muncul lagi. Tadi saya dengerin sampai reply juga. Iya. Seru banget ya topiknya hari ini ya. Teman-teman mungkin bisa belajar banyak nih dari susu SEO ya yang ada di sini nih ya. Kalau nanyanya tadi nggak bisa habis ya. Mungkin sorry untuk yang nggak sempat dijawab mungkin ya. Nanti bisa nanya langsung ke Mas Ana sama Mas Jo ya di Pendekar SEO ya, Telegram ya, Mas ya. Iya, betul. Iya, jadi thank you ya, dan sekali lagi untuk semuanya partisipasinya dan ini bagi-bagi ilmunya juga nih banyak banget nih ya, nggak habis-habis kalau ini ya Mas SEO ya. Nggak ada habisnya, bisa sampai subuh nih Pak kalau kita ngobrol terus Pak. Iya, benar. Ya, kan? Ya, thank you bisa mampir hari ini gitu. Dari saya sih itu aja ya, untuk teman-teman yang butuh domain hosting ya, silahkan ke Dewa Web, kita lagi ada promo benar-benar spesial ya untuk membantu yang lagi di rumah dan work from home. Nah, kita sengaja kita rilis ini, jarang-jarang kita kasih diskon 50% ya. Jadi ini kesempatan yang bagus banget ya. Kalau mau pindahin hosting di tempat lain juga, ya ini juga kesempatan ya yang bagus ya. Gitu. Kita bantuin migrasinya gratis juga ya. Jadi nanti tinggal order, nanti websitenya kasih login si panelnya, nanti tim kita, Ninja Support kita 24 jam kita akan bantu migrasi semuanya gratis gitu ya. Dan untuk paket Warrior ke atas itu udah sama free domain juga ya. Dapat domain juga .id, .co.id, .com, tinggal pilih aja, ya kan? Gitu. Keren. Iya, dan teknologi kita 100% cloud ya, cloud dan sangat reliable, jadi redundant dan cepat lah, gitu. Udah bukan bare metal lagi ya Pak ya? Enggak, bukan. Kita dari dulu memang cloud kan. Nah, kita baru upgrade teknologi kita awal tahun ini. Untung sebelum COVID udah selesai upgrade semuanya. Jadi kita udah pakai storage kita NVMe sekarang ya. Wow. NVMe storage, jadi yang 5 kali lebih cepat dari SSD. Iya. Gitu, yang terbaru. Ya kan, jadi page load-nya akan jauh lebih cepat lah di Dewa Web. Iya. Buat website yang fondasinya bagus, loading page-nya cepat. Iya. Gitu. Oke. Itu aja dari saya ya. Aku CEO dari Dewa udah mampir sebentar di webinar ini. Iya. Thank you. Sekian webinar Talks hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Jo, Pak Anas, dan Pak Edi sudah hadir. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Sampai bertemu. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ya, stay safe, stay healthy, stay connected juga ya. Siap. Iya. Pak. Thank you. Yeah. Bye.
Cari hosting yang aman, Dewa